Kode, 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 kode. Kode, kode, kode. Pengguna klakson telolet pada bus di Indonesia dimulai pada tahun 2000-an. Pemilik PO Efisiensi Teguh Eri Rubiansah memasang klakson tersebut pada busnya untuk menarik perhatian pengguna jalan dan mengurangi kemungkinan tabrakan. Si pemilik PO awalnya menyebut bunyi klakson khas itu sebagai tolelot, bukan telolet. Saya akan mewawancarai supir bis Agramas bagaimana pendapatnya tentang fenomena bus telolet ini. Karena pada tahun 2016, klakson telolet kembali viral di Indonesia dengan istilah Om Tolelot Om. Istilah ini menjadi viral di media sosial dan menjadi fenomena budaya di kalangan masyarakat. Bagaimana ya pendapat supir Agramas? Sekarang kita lagi di bis Agramas, betul? Agramas. Iya. Di sini saya akan menanyakan, di sini saya Adisti Agung Wijayanto akan menanyakan tentang fenomena bus telolet ya. Dan saya akan menanyakannya. Dengan Bapak siapa? Saya Heru Pramono. Bapak Heru ya. Nih ya, langsung aja Pak. Ya. Apakah Bapak pakai klakson telolet nggak di bus Bapak? Kalau ini nggak ada ya. Ah, Saya kalau itu kan harus kesepakatan dengan kru lainnya gitu. iya. Partnernya gitu loh maksudnya. Gitu. Iya, tapi bis-bis lain memakai itu ya. Dan Bapak pun tahu Kalau- itu kan? Iya, bis-bis lain. Tapi untuk ini kan Jogja Selatan. Iya. Untuk Jogja Selatan belum ada yang pakai. Oh gitu, oke. Tapi bagaimana tanggapan Bapak tentang fenomena bus telolet tuh yang sempat rame? Bahkan mungkin sekarang pun masih ada juga yang pakai. Gimana pendapat Bapak Iya. tuh? Pendapat aku sih ya bagus-bagus aja sih. Jadi artinya di samping itu kan banyak ya anak-anak mania ya Iya betul. yang suka dengan telolet-telolet itu. Iya. Tapi untuk saya pribadi ya kayaknya belum ada niatan ya untuk pasang itu. Iya nggak apa-apa. Tapi dari sisi Bapak apakah senang atau tidak senang dengan misalnya ada anak kecil yang mengikuti atau supir bis yang memakai klakson itu gitu, gimana? Senang atau tidak gitu? Ya senang-senang aja, karena Ah. itu kan ya hak-hak mereka sih ya. Jadi artinya untuk komunitas bus mania juga akan ada yang ordinir kayaknya. Deketin ke mukanya. Ya nggak apa-apa sih. Jadi mereka pakai toilet pun ya biar makin ramai untuk bus manianya. Nah, ini dia nih. Mungkin udah banyak juga yang pakai, dan menurut Bapak apa sih kayak tujuan misalnya supir-supir bis itu pada pakai klakson itu gitu? Tujuannya apa sih ya? Ada sebagian yang cari sensasi juga ada itu menurut aku loh ya. Supaya apa tuh, Pak? Cari sensasi supaya apa? Iya, Menaikkan awareness si bisnya. Iya, menaikkan image bisnya ya. Kalau untuk itu kan ditambah dengan toilet itu ada nilai plusnya mungkin kan. Oh, keunikan gitu ya, Pak? Iya. Nah, tapi di sisi lain kan sebenarnya agak berbahaya nih, Pak. Banyak juga kasusnya, bahkan saya lihat sempat ada berita yang hampir meninggal, udah meninggal juga gara-gara si anak kecilnya juga itu kesalahannya. Iya, Tapi misalnya ada anak kecil, misalnya Bapak make nih klakson itu, tapi ada anak kecil yang meminta itu, tapi Bapak senang-senang aja kalau misalnya Bapak pakai klakson itu. Ya itu kan sisi jeleknya emang banyak sih ya, kayak gitu ya. Memang berbahaya sih kalau untuk anak-anak kecil ya, terutama dia itu nggak tahu apa itu namanya Bahayanya. situasi bagaimana manuver mobil gede itu seperti apa itu nggak tahu dia. Iya. Tapi satu lagi, menurut Bapak seharusnya ada tempat khusus nggak sih buat supaya anak kecil nih, apa dihimbau untuk anak kecil? Ya untuk anak-anak kecil ya itu harusnya ya ada koordinatornya lah dari itu komunitas bus manianya, ada koordinatornya. Jadi dia dipantau sama koordinatornya itu. Hanya kan anak-anak di bawah umur itu ya. Jadi Iya. emang harus dipantau itu. Iya sih. Menurut Bapak siapa tadi? Heru. Menurut Bapak Heru ini bagus, tapi sebenarnya harus ada himbauan ya, tetap Iya, balik lagi ya. ada sisi jeleknya juga gitu. Iya. Oke deh. Terima kasih ya Pak. Namun, pengguna klakson ini juga menimbulkan masalah. Klakson telolet dapat mengganggu kinerja rem angin pada kendaraan yang memasangnya, sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan. Bahkan, ada anak-anak yang rela menunggu di pinggir jalan. Saya akan mewawancarai gimana pendapat anak-anaknya ya.
saya Adisti Agung Wijayanto akan mewawancarai si anak bus mania ini ya. Kamu suka bis? Bis lalat suka? Suka ya? Kenapa suka jogetnya? Ada musiknya asik. Musiknya yang gimana? Kayak gundul-gundul pacul gitu. Musiknya apa? Macam-macam. Musiknya macam-macam. Iya. Biasanya kamu sama siapa nontonnya? Sama teman, sama siapa? Sama teman. Tapi kalian temenan. Temenan. Oh iya, temenan. Kalau kamu nyari biselnya itu yang naik motor atau yang diem aja di pinggir jalan? Diem aja di pinggir jalan apa naik motor? Oh, nggak bisa naik motor juga kan? Tapi seru ya. Seru. Terus kamu ngasih tahu orang tua kamu nggak kalau misalnya kamu mau nonton Sterolet? Karena dia nggak suka, kamu nggak suka. Karena dia nggak suka juga. Oh gitu. Bapaknya siapa kali ya? Apa lagi ya? Ada ya? Nah. Oh iya. Makasih ya. Makasih. Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan peraturan yang melarang penggunaan klakson telolet pada kendaraan, terutamanya di Tangerang juga. Peraturan ini dikeluarkan untuk mengurangi resiko kecelakaan yang disebabkan oleh penggunaan klakson tersebut. Pemilik PO Efisiensi juga menghentikan penggunaan klakson telolet pada busnya karena berpotensi menimbulkan masalah. Boleh saja para supir memakai klakson telolet, tetapi harus ada himbauan kepada masyarakat, terutama anak kecil yang salah dalam meminta bus telolet untuk dibunyikan. Karena contohnya sudah banyak, bahkan ada anak kecil yang meninggal karena terlalu ambisi untuk mengejar bus telolet ini. Halo, saya dengan Yulis, dengan Bapak Irianto, Pak. Baik, di sini saya akan menanyakan hal ini tentang fenomena bus telolet ini. Untuk yang pertama, Pak, bagaimana sih tanggapan Bapak tentang fenomena bus telolet ini? Ya, menurut saya bis telolet ini berbahaya jika ditempatkan di jalanan umum, apalagi kan anak sekarang kan Iya, Pak. berbahaya, suka bermain yang tidak jelas tempatnya. Mungkin kalau dikasih tempat atau di yang aman mungkin bagus saja. Untuk yang kedua, Pak, bus telolet ini tuh kita tahu bahwa anak kecil banyak yang mengikuti atau meminta bus telolet ini, bahkan sampai mengejar pakai motor. Bagaimana jika anak Bapak seperti itu? Menurut saya ya, harus dilarang lah, itu kan sangat berbahaya ya, apalagi kebanyakan bis telolet itu kan di jalanan umum. Makanya sebagai orang tua kita harus mencegahnya. Satu lagi ya, Pak ya. Menurut Bapak sebaiknya bus telolet ini kedepannya bagaimana? Berbahaya atau tidak, Pak? Ya sangat berbahaya. Ya baik lagi ya yang tadi, karena bis telolet ini kan udah kendaraannya gede, terus ditambah lagi untuk tempatnya juga di jalanan umum, sangat riskan atau rawan lah terjadi kecelakaan jalan raya. Baik, Pak. Sekian, Pak. Terima kasih, Pak ya, atas Terima kasih. wawancaranya. Ya. Seharusnya ada tempat-tempat khusus untuk seminimalnya tidak boleh mengikuti bus telolet tersebut. Cukup kita diam saja dan mendengarkan betapa asiknya suara yang dihasilkan oleh bus telolet ini di tempat-tempat tertentu. Walaupun sekarang khususnya di Tangerang sudah melarang klakson telolet ini untuk berbunyi, tetapi menurut saya sebaiknya dibiarkan saja. Soalnya positifnya masyarakat di sekitar menjadi terhibur akan fenomena ini. Tetapi juga harus diregulasi yang tidak di bahwa anak kecil tidak boleh mengikuti dan harus ada tempat-tempatnya untuk mendengarkan bus telolet ini, agar tidak adanya lagi korban atau ketedeloran dari anak-anak beserta orang tua untuk menjaga dan mengawasi anak-anak.